Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang budiman, pemudi Sunting Negara, pemuda Pagar Pertiwi yang saya banggakan, masyarakat Indonesia yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Nela Luki. Sahabatku, saya sekarang sedang berada di Taman Mini Indonesia Indah, dan saya sekarang sedang berdiri tegak di depan Museum Penerangan Republik Indonesia, tepatnya di Taman Mini Indonesia Indah. Kita lihat di belakang saya ada kumpulan patung-patung yang menggambarkan tentang media yang ada di Republik Indonesia. Sahabatku yang kucintai karena Allah, kalau dahulu hanya ada status stasiun televisi yang disediakan oleh pemerintah, tetapi kini seiring dengan perkembangan teknologi, seiring dengan perkembangan zaman, betapa banyak stasiun-stasiun televisi yang telah menyeruak di seluruh penjuru Republik Indonesia. Media berkembang sedemikian pesat, arus informasi senantiasa dibuka keran sebebas-bebasnya. Kita tidak hanya bisa menyaksikan sesuatu tontonan di TV saja, kita juga bisa menyaksikan tontonan itu di media-media yang lain. Ada media-media gadget, Facebook, YouTube, media sosial, media handphone, website, dan lain sebagainya. Sahabatku yang budiman, derasnya arus informasi ini tentu menjadi sisi positif dan sisi negatif bagi masyarakat kita. Positifnya adalah kita bisa melihat informasi dari manapun yang kita mau, hanya sepersekian menit saja. Positifnya adalah bahwa berkembangnya media massa, baik media massa yang sifatnya verbal maupun tulisan, itu memudahkan kita untuk mengakses segala macam informasi. Tetapi sahabatku yang budiman, adakah efek negatif dari media itu? Tentu ada baiknya, ada juga buruknya. Sahabatku, inilah PR kita sebagai umat Islam, bahwa kullul madaniyah al-ibahah, segala hasil teknologi itu hukumnya boleh. Handphone boleh kita gunakan, televisi boleh kita gunakan, komputer boleh kita gunakan, media-media sosial silahkan digunakan. Di dalam Islam menghargai adanya teknologi, khususnya media massa. Cuman yang menjadi permasalahan adalah bukan medianya yang salah, tetapi kita yang akan dihukumi oleh Allah jika kita salah menggunakannya. Karena kaidah usul fiqh mengatakan al-aslu fi syai'in taqayyid, al-aslu fil af'al taqayyid bi hukmi syar'i. Segala perbuatan kita terikat dengan hukum Allah. Jadi menonton tidak jadi masalah, cuman apa sikap kita setelah menonton itu yang menjadi masalah. Membuka handphone, menonton media yang ada di kotak handphone tidak jadi problem, cuman apa yang kita lakukan setelah itu, itulah yang jadi masalah. Ada orang yang menonton stasiun televisi, lalu setelah menonton ia bangkit semangatnya, lalu ia berjuang, lalu ia berdakwah di jalan Allah, maka sikapnya setelah menonton akan Allah berikan pahala. Namun ada orang-orang yang menonton, yang setelah menonton menghantarkannya kepada kemaksiatan, yang menonton siaran-siaran yang memunculkan nafsu birahi, maka pada saat itu ia akan mendapat dosa. Sahabatku yang budiman, kita tidak bisa menghentikan arus media massa. Yang bisa kita kontrol adalah sikap kita dan anak-anak kita. Saya khawatir ketika orang tua tidak mampu mengontrol apa yang ditonton oleh anaknya. Bahkan kita ngeri sekali sahabatku, bahwa orang tua kebanyakan gagap kepada teknologi, sementara anaknya kencang dalam memainkan teknologi, sementara ia tidak bisa mengontrol anaknya. Terjadi uncontrol, terjadi miskomunikasi antara orang tua dan anak. Tahu-tahu anak-anaknya udah zina saja dengan orang lain. Tahu-tahu anaknya sudah mengalami kenakalan remaja. Orang tuanya tidak tahu.
padahal bisa jadi itu karena apa yang ditontonnya. Sahabatku, kenapa kita mesti hati-hati dalam menyeleksi apa yang kita tonton? Karena ternyata apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, yang terjadi terus-menerus masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan berubah menjadi sikap kita. Jadi kalau kita menonton yang baik-baik, kita akan memiliki sikap yang baik. Tapi kalau kita menonton yang jelek-jelek, itu akan senantiasa kita dengar dan kita menjadi orang-orang yang jelek. Sahabatku, self control harus kita miliki. Kontrol diri kita, bangun komitmen apa yang harus kita lihat dan apa yang harus kita hindari. Tontonan seperti apa yang kita ingin kemukakan untuk diri kita, dan tontonan apa yang harus kita hindari. Kalau kita bisa membangun komitmen pada diri kita, membangun habit positif, kebiasaan positif pada diri kita, insya Allah diri kita akan terjaga. Sahabatku, kontrol sosial memang diperlukan, tapi kontrol dari dalam diri itulah yang paling kita perlukan. Mau dilarang oleh orang tua, tapi kalau kita tidak mampu mengontrol diri, kita tidak akan bisa selamat. Tetapi kalau kita memiliki self control yang baik, insya Allah kita akan mampu menjadi hamba Allah yang tetap menikmati media namun tanpa melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Allah saat kapanpun dan bagaimanapun kita berada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akan lanjutkan dengan tema-tema yang lebih menarik tentunya insya Allah. Dengan saya Nela Luki, saya akhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.